Oke, Ibu lanjutkan. Jadi tadi sudah kita dapatkan bahwa yang namanya transformasi Laplace adalah persamaannya ya, integral 0 sampai tak hingga dari sinyalnya ft misalkan atau xt dikalikan e pangkat minus st dt ya. Oke, kita bahas apa sih motivasinya menggunakan transformasi Laplace gitu ya. Kenapa harus ditransformasi dulu? Oke, misalkan kita punya sebuah sinyal input domain waktu seperti ini. Notasinya adalah xt. Biasanya kalau kita mau mencari outputnya atau yt-nya, xt ini kan kita umpankan ke sistem. Kalau Anda masih ingat dulu si sistem linear, operasinya adalah berupa konvolusi. Bahwa yt adalah xt dikonvolusikan dengan ht. Kalau Anda masih ingat dulu pada sistem linear, konvolusi ini kan operasi yang cukup dihindari. Karena memang operasinya terlalu panjang. Ya. Kemudian diproposlah sebuah metode lain, yaitu menggunakan transformasi Laplace. Bahwa si xt tadi, sinyal inputan domain waktu tadi, kita transformasi Laplace kan supaya menjadi xs. Nah, sehingga si xs tadi ketika mau kita cari outputnya, rumusnya sederhana saja, yaitu xs dikalikan dengan hs, transfer function ya. Sudah ketemu ys-nya. Operasinya hanya perkalian sederhana saja. Ya. Nah, karena ini masih ys kan kita maunya tetap yt ya, domain waktu. Maka kemudian sederhana kita gunakan inverse Laplace transform atau transformasi balikan untuk mendapatkan si yt. Gitu ya. Itu adalah motivasi kenapa kemudian perlu menggunakan transformasi Laplace. Nah, ini contoh transformasi Laplace untuk unit step. Anda kalau masih ingat, unit step itu adalah sebuah unit yang berharga 1 ya, pada saat nilainya 0 sampai tak hingga. Nilainya adalah 1 terus. Ya, sebelum 1 nilainya adalah 0 terus. Oke. Karena tadi untuk nilai dari 0 sampai tak hingga nilainya adalah 1 ya, maka kemudian ft-nya kita adalah sama dengan 1. Oke, sehingga ketika kemudian kita integralkan ya, kalau ini diintegralkan maka kemudian menjadi, ini kan jadi Anda pakai aturan rantai ya, sehingga kemudian didapatkanlah nilainya adalah sama dengan minus 1 per s ya, menggunakan aturan rantai e pangkat minus st ya, dimana batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah tak hingga. Oke, kemudian kita masukkan batas atasnya, t-nya kita substitusi dengan tak hingga, yang ini kita substitusi t-nya dengan 0 ya. Kita tahu kalau ada minus tak hingga, e pangkat minus tak hingga, hasilnya pasti 0 ya. Karena kalau Anda ingat, kalau eksponensial itu kan gini, eksponensial yang negatif ya. Ini kalau Ibu teruskan kan nilainya adalah sama dengan 0. Ya. Oke, sehingga kemudian hasilnya adalah sama dengan 0. Kemudian dikurangi dengan ini sama dengan 1, berarti minus 1 per s. Ya. Oke, sehingga kemudian 0 minus 1 per s hasilnya sama dengan 1 per s. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kalau untuk unit rem seperti apa? Ya, unit rem itu adalah yang sifatnya kayak gini. Nah, ini adalah unit rem. Jadi kalau di sini 1, di sini juga 1 T-nya. Kalau di sini T-nya adalah 10, maka nilai sinyalnya juga adalah 10 kan gitu. Oke, sama persamaannya adalah A kali T, di mana nilai A ini adalah nilai koefisiennya. Oke, jika kemudian A dikalikan T E pangkat minus ST, ini kan rumus dari
Laplace-nya ya. Karena A ini adalah koefisien, maka bisa kita keluarkan dari integralnya. Sehingga kemudian tinggal T kali E pangkat minus ST. Sama, kita gunakan aturan rantai lagi untuk menurunkan T kali E pangkat minus ST. Ketemunya adalah, nah ini per minus S tadi ya. Batas bawahnya adalah dari 0 sampai minus tak hingga. Oke, jadi dengan cara yang sama, kemudian kita juga bisa untuk menghitung kalau sifatnya adalah untuk, ini adalah E pangkat minus ST ini. Sinyalnya E pangkat minus AT. Sorry. Oke, ini dulu juga ada di video Ibu yang di sistem linear ya. Bisa dilihat di sana untuk manualisasinya. Oke, jadi hasilnya E pangkat minus ST tadi, E pangkat minus AT adalah transformasi Laplace-nya 1 dibagi S plus A. Ya, manualnya bisa dilihat di videonya Ibu. Sistem linear. Nah, Anda masih ingat kan kalau sistem linear itu juga di sistem linear itu ada transformasi Laplace yang pakai tabel. Ya udah tinggal dilihat tabelnya saja kan gitu. Nah, jadi sudah dihitungkan. Anda tinggal ikutin patternnya saja. Jadi misalkan di sini fungsi sinyal Anda adalah sinus 10T misalkan. Ya, misalkan di sini adalah sinyal sin 10T. Berarti fungsi domain S-nya adalah 10 dibagi S kuadrat ditambah 10 kuadrat atau 100 kan gitu. Tinggal Anda lihat polanya saja. Gitu ya. Jadi itu untuk mencari transformasi Laplace dari sebuah fungsi. Kemudian sama seperti halnya transformasi lain, Laplace juga punya sifat-sifat. Jadi sifat yang pertama misalkan fungsi Anda adalah E pangkat AT. Ya, kemudian ada persamaannya adalah 3 kali E pangkat minus AT. Ada pengali 3-nya di sini kan. Ya sudah, berarti hasilnya tadi transformasinya kalikan aja dengan 3. Ya, itu sifat yang pertama. Jadi kalau dikalikan, maka hasil transformasi Fourier-nya juga kalikan dengan koefisien yang sama. Oke, kemudian kalau ada dua buah fungsi dijumlahkan atau dikurangkan, sama juga, Anda sama aja dengan mentransformasikan Laplace-nya satu-satu. Kalau dijumlah ya dijumlah, kalau dikurang ya dikurang. Oke, kemudian kalau ada sebuah fungsi dikalikan dengan E pangkat AT, hasil transformasinya ini. Tinggal Anda transformasikan menjadi Fs. Setelah itu S-nya substitusi dengan S plus A. Ya, dan seterusnya. Ini adalah beberapa sifat-sifat dari transformasi Laplace. Ya, tabelnya sudah ada, tinggal Anda ikutin aja patternnya. Ya.